Pak Guru, saya lihat Ah, tenda-tenda putih. Ya, di YouTube televisi ya. Yang Pak Guru. kepalanya tajam, yang kepalanya tajam. Ya, ya kayak semacam Yang terbuka luarnya. ya semacam kayak alat-alat apa tenda-tenda pesta itu ya, tenda-tenda pesta atau acara atau Ini event-event. tenda pesta besar. Ya, tenda event-event begitu ya, show, event show. Yo. Oke, kemudian tawaf ya. Tawaf ini berkeliling Ka'bah sebanyak mengitari Ka'bah sebanyak 7 Sebanyak kali. 7 kali. Yang dimana di tiap-tiap titik sudut itu apa yang kita baca? Harus Bismillah. Di Hajar Aswad, kemudian Baitul Aqobah ya, bagian sudut Baitul Nanti Aqobah. cium juga Hajar Aswad. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak bisa menjangkaunya cukup mengecup bibir dari jauh sebagai ganti menyentuhnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sembari memutar kita berdoa sebelum ketemu sudut lagi, sudut kanan itu ya. Terserah doa apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh ya. Setelah itu saya begitu, kemudian sa'i ya dari Safa dan Marwah ya. Baca juga doanya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabda'u bima bada'allahu bih ya, kurang lebih begitu bacaannya ya. Bacaannya. Kemudian bagian tahallul. Nah, bagi laki-laki itu artinya mencukur, menggunting rambut. paling Sedikitnya sedikit 3 helai ya. Kalau baik lebih bagus botak apa Guru? ya lebih memilih botak rata-rata ya, lebih memilih itu sebagai saya mau botak. harus botak ya. Harus botak untuk yang terakhir itu. Kenapa harus botak? Sebagai isyarat pembersihan ya, isyarat pembersihan bahwa kita pulang dari sana itu ini rambut. dalam artian maknawi ya, maknawinya mudah-mudahan dengan begitu bersih juga tubuh kita dari hal-hal yang berdampak buruk ya secara kasat mata ya. Hanya rambut Jito Pak Guru yang dipotong. Ya, rambut dan bersih-bersih ya, kalau kumis dirapikan dan di tempat lainnya ya. Kalau perempuan tidak rapikan ya. Jenggot tidak ya, rapikan saja kumis. Yang F lagi Pak Guru. Kemudian F tertib artinya rukun. Tidak boleh langkah-langkah ya, tidak meloncat-loncat. Kemudian bagian B, ini Pak Guru ambil gambar dulu. Oke. Mana bagian D Pak Guru? B, rukun haji. Wajib haji sunnah. Bagian duanya maksudnya wajib haji yang bagian 2 wajib haji. Oke, saya minta dibaca. Oke. Tapi Pak Guru. Nul. Airah dulu, coba hai. Saya. Hai bagian A. Ihram dari mikot. Artinya dari batas-batas tempat dan waktu tertentu. Kemudian ayo rundu bagian B. Pak Guru atau B? Oke. Yang mabit. Mabit. Mabit bermalam di Muzdalifah, waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Setengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Mabit itu ya bermalam, menginap dulu semalam kayak macam iktikaf dia di. Nama orang kayak itu mabit Pak Guru. Nama lokasi. Nama lokasi bukan hotel ya. Bukan hotel. Bermalam di Muzdalifah, waktunya tengah malam ya. Dari jam 1, 2 atau 12 jam 1 sampai fajar ya. Malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Naik bis. Oke. Sudah di lokasi tadi di ihram dari mikat. Kemudian bagian C, coba Anggun. Melontar jumroh. Anggun tidak dengar. C, melontar Aqabah pada tanggal 10 dan melakukan 3
Oke. Ula wusta akal pada hari tasrik tanggal 11, 12, 13, dan 13. Oke, ula wusta akobah. Terbayang di pikiran kalian apa yang dimaksud ini melontar ini? Yang pernah Lempar. Oke ya. Yang pernah kalian praktekkan itu melempar 7 butir batu di tiap-tiap. Untuk apakah kita lempar-lempar? Ya, lempar kepalamu. Ya isyarat itu nah ya. Sudah, itu adalah isyarat ya, isyarat untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Ya, isyarat membuang sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita ataupun meminta perlindungan supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Diganggu sama setan. Iya, membuang dosa lah. Kata-kata melempar setan atau jin ya di situ jin untuk membuang sifat-sifat buruk. Isyarat ya. Pada kenyataannya terjadi atau tidak wallahualam ya. Dia membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, itu isyarat di situ dimaksudkan. Ya, wusta ula wusta aqobah. Bagian D. Oke, Rehan. Bagian D, tawaf. Tawaf pada tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Kalau mau selesai pada tahap terakhir, maka Harus kembali kita lagi tawaf. tawaf. Kan tadi tawaf pertama kali ya, tawaf wajib itu 7 kali. Kemudian saat ingin pulang balik ke negara masing-masing, mengunjungi lagi Ka'bah untuk tawaf Pulang ke kembali. Indonesia. Oke, pulang ke Indonesia. Sempetin tawaf dulu ke Ka'bah 7 kali. Nah, bagian E, ayo Nak Indi. Nah, ini bagian E, menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Oke, kalau Pak Guru bertanya, siapa yang bisa memberikan keterangan? Yang dilarang di sana, diharamkan di sana, ngapain? Apa Pak Guru? Dari dosa. Menjauhkan diri. Menghindarkan diri hal yang dilarang. Yang di keterangannya gimana? Menghindarkan diri dari yang diharamkan atau dilarang saat di sana karena ihram. Larang. Hah? Apa contohnya? Apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh hal-hal yang dilarang di sana? Nah, di sana itu yang dilarang. Apa, Ai? Dilarang tidur kesiangan, dilarang bangun kesiangan. Dilarang bunuh hewan. Iya, betul. Itu dia. Bunuh hewan. Dilarang membunuh. Biar semut. Ya, apapun itu ya, dilarang membunuh hewan di saat ihram di sekitaran area kota Al-Mekah. Kalau ya. kita tidak lihat Pak Guru, baru kita injak semut. Nah, merusak tanaman karena di sana bisa kena denda ya, kena denda. Denda 10 juta. Dendanya udah main-main, bisanya 1 ekor kambing itu di sana dendanya. Mengganggu orang beribadah. Oke, mengganggu orang lain beribadah, betul. Air zam-zam juga Kemudian, Pak Guru kalau kita rusak. Dan kemudian berbuat maksiat di sana ya, mau mencuri ya, atau berbuat yang tidak baik ke yang bukan mahramnya ya. Nah, seperti itu. Dan yang tidak boleh di sana itu menikahkan orang atau menikah. Hah? Tidak boleh menikah? Tidak boleh menikah. Iya, saat ihram di sana tidak boleh menikah atau menikahkan orang. Oh. Kalau lagi, menikah di kan lagi haji, lagi melaksanakan itu, masa sempetin apa menikah? Apalagi enggak boleh. Apalagi di sana pacaran, ya ketemu orang cantik pacaran, enggak boleh.
Ya Yorun lu ya. Ingat ya kata Pak Guru ya. Jangan sampai ke sana tujuannya nggak jelas. Ih, kenapa saya? Ya. Tahu, sana ketemu Ai di sana. Ya. Atau Rehat ketemu Indi misalkan di sana ya. Ya, Korea dia. Oke, itu ya anakku ya. Bisa dia mengerti ya hal-hal yang dilarang di sana saat pelaksanaan ihram atau haji. 11, 12, 13 ya. 11, 12, 13. Saya lihat dulu waktunya. Oke ya. Masih ada berapa menit lagi? Dia rekor. 12 menit. Oke, ini sebenarnya cukup panjang ini pembahasannya ya. Yang Kemudian penting kita paham. bagian 3 sunnah haji ya. Pak Guru ingin baca Raisya, silakan dibaca. Ada sunnah haji Pak Guru. Oh ini. Ya, bagian 48 bagian bawah itu ya. 3. Nah, Ayo haji Raisya. Ya, sunnah haji. Sunnah menurut menurut mazhab Syafi'i. mazhab Syafi'i adalah semua pekerjaan yang diperintahi Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bersifat tegas diberi pahala orang yang melaksanakan serta tidak disiksa orang yang meninggalkan sunnah mandub mustahab dan tatawwu adalah kata-kata sinonim yang memiliki satu arti. Oke, Sunnah terima haji kasih. yaitu sebagai berikut. Oke, next ya. Ganti Yusuf, ayo. Yusuf, fokus enggak Yusuf ini? Yang nomor 3 atau 4? Waduh, ya lanjutannya Raisya itu lanjutannya Raisya. Lanjutannya Raisya. Ya, sunnah haji yaitu sebagai berikut. So, enggak fokus Yusuf. Oh, kelamaan Yusuf enggak fokus. Oke, Reva boleh. Sunnah haji yaitu sebagai berikut. A. Mandi ketika hendak ihram. B. Membaca talbiyah. Dan C. Tawaf kudum untuk yang mengerjakan haji ifrat atau kiran. Oke, mandi ketika ihram layaknya mandi biasa silahkan ya. Kalau mandi junub ya silahkan. Kemudian talbiyah. Oke, siapa yang bisa mengingatkan Pak Guru? Talbiyah itu seperti apa lafaznya? Ayo. Labbaik Allahumma Ya, sekarang. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lana. Oke. La syarikalah. Nah, itu 7 sunnah ya. putaran kita baca. Oke. Nah, dari itu juga dibaca saat berangkat juga ya, saat mulai sunnah-sunnahnya juga. Saat mau menginjakkan, misalkan kalian dari Indonesia itu start di naik pesawat ya, mau tinggal kita kan beberapa jarak berapa ratus meter itu masih di pesawat mau nyampe di Ka'bah atau naik bus dari tempat hotel menuju Ka'bah itu, nah dibaca ya dari tempat hotel menuju Ka'bah itu dibaca ya labbaik Allahumma labbaik seperti itu ya. Tawaf kudum untuk mengerjakan haji ifrad dan qiran. Nanti Pak Guru jelaskan lagi. Kemudian 4 perbedaan rukun haji dan wajib haji. Ayo Yasin. Yasin ya. Yasin, setelah itu Yusuf, siap-siap juga. Oke, Najwa. Perkataan rukun dan wajib biasanya berarti sama. Namun di dalam ibadah haji mengandung arti yang berbeda sebagai berikut. Oke.
Saya Pak Guru. Pak Guru, saya. Oke, Ya, Pak Najwa, rukun haji. Saya kira Pak Guru. Pak, rukun haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tertinggal tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan denda. Oke, denda ya. Istilah Arabnya di sana denda adalah dam. Oke, terima kasih Najwa sudah fokus. Kemudian Yusuf yang belum fokus tadi, Yusuf. Pak Guru, saya. Oh, Yusuf. Lagi bagian B setelah Najwa. Di halaman Oh, mesti nyari halaman Pak lagi. Guru. halaman Salah Yusuf. Halaman 50 Yusuf, halaman Halaman. 50. ih ajaran susah terus nih, Pak. Yusuf kamu ngelamun apa? Pak Guru, saya. Pak Guru. Pak Guru. Mau Ya, Pak Guru. Rafi. Mau. Rehan. Mau. Yo, Maul, Nggak usah Maul, Maul, nggak usah Rehan Pak Guru. Maul. Yaitu sesuatu wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, tetapi jika tertinggal dapat diganti dengan dam dan hajinya menjadi sah. Dan hajinya menjadi sah. Dan hajinya menjadi sah. Halaman 49 Oke, gini ya. Yusuf. Yang penting bisa diketahui rukun haji itu lebih utama dari wajib haji, namanya rukun haji. Kalau ada satu saja yang tertinggal, maka hajinya tidak sah. Tidak bisa juga diganti dengan denda ya, tidak bisa juga diganti. Nah, kalau Biar sedangkan banyak, biar bagian kan kita sudah baca tadi wajib-wajib haji toh. Saya katakan ulang, nah rukun haji tadi itu ada ihram, ada wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertibnya. Kalau ketinggalan kelupaan satu saja, maka percuma. Ya, tidak sah. Percuma sudah keluaran uang 100 juta lebih untuk berhaji, ternyata rugi, tidak bisa diganti dengan denda. Sedangkan kalau yang wajib hajinya ada ihram dari mikat, mabit, melontar jumroh, tawaf wada, dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang. Kalaupun ada yang terlupa, nah bisa diganti dengan denda. Hajinya menjadi sah. Makanya ketika berhaji yang rukun haji melaksanakan rukun haji itu, kalian nanti ingat ya baik-baik, tolong didengar. Kalian nanti harus berhati-hati, harus punya pengingat ya, punya pengingat. Saya saudara kayak ataupun catatan, saya sudah nggak melaksanakan, jangan sampai nanti lupa-lupa, ada yang dilupa. Iya, Ya. pakai catatan. Di checklist, oh saya sudah ihram, sudah niat. Sudah tahallul, Saya sudah wukuf, saya sudah checklist, saya sudah tawaf. Saya sudah, ternyata dia bilang, sa'i sudah belum nggak ya? Saya ragu ini kayaknya. Nah, ternyata dia ragu ya. Ya. Kemudian tahallul. Jadi bagaimana kalau ragu Pak Guru? Ya, kalau ragu ya dilaksanakan, jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlupa. Nanti kalian tidak sah, percuma lah. Biasanya namanya manusia, apalagi yang berangkat ke sana itu sudah tua-tua ya. Sudah umur 80. Banyak sekali yang sudah tua-tua baru naik haji ya, banyak sekali. Makanya ada yang lupa salah satunya. Ada juga yang belum selesai sampai E, ya baru sampai C tawaf sudah meninggal. Muhammad. Itu udah rugi Pak Guru atau tidak sah hajinya? Ya bukan tidak rugi, itu misalkan ya husnul khotimah karena meninggal meskipun belum lengkap tapi meninggal saat meninggal di Mekah. Iya, karena sebabnya meninggal. Mau di apa? Banyak ya. Ada seperti kiai dari Jawa itu meninggal di sana, kiai dari Jawa. Masuk surga. Oke ya, bagian itu ya. Oke. Di Arab. Iya, dikuburkan di Arab ya. Saya kenal namanya insya Allah kalau.
Oke, itu saja anak-anakku. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti bisa Bye-bye, Raffi. Oke, silakan ditonton kembali videonya di YouTube. Insya Allah Pak Guru upload ya bagi yang Masuk apa. YouTube. Oke. Terima kasih sudah sih ada 22 orang. Pak Guru absen lagi SC, terakhir. Pak Guru SC dulu. Screenshot. Absen dulu. Apa? Siapa lagi? Hanif lapar lagi? Ih, lahan nih pining tidak Makan Lapar terus terus. kayaknya. Makan terus tidak berhenti, tadi sudah makan. Iya, tidak berhenti, tidak menurun Ntar berat, gemuk Hanif. tidak menurun beratnya. Ya nanti kamu jadi Baru udah makan Pak Guru tuh pakai es krim, udah makan. Mana? Allah Akbar. Ada apa juga pakai nasi, pakai Oke, es krim akhirul lagi. kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.